Kutipan langsung adalah panjenengan plek. Jika lebih dari 40 kata, maka ditulis dalam satu spasi menjorok 5 digit dari umpamanya K ini. Dan kalau di bawah 40 kata, maka di huruf biasa. Justru yang disarankan. Jadi, kalau pendek, upayakan menjadi kutipan tidak langsung. Justru sekarang, kutipan tidak langsung itu yang disarankan supaya tidak plagiasinya tidak tinggi tingkat kemiripannya. Betul. Nah, caranya ya jenengan itu maos intine napa kemudian ungkapkanlah dengan bahasa panjenengan, insya Allah sudah berbeda. Oke. Jadi yang tebal hanya pada bagian bab, identitas bab dan subbab. Nah, gaya selingkung kita anak bab yang disebut subbab itu pakai A, kemudian B dan seterusnya. Tidak pakai 1, 2.1 dan seterusnya, tidak menggunakan gaya selingkung. Yang kita gunakan gaya selingkung ini. Jadi ini merasa ditawar, ya gaya ini, gaya selingkung. Mulima pas gaya ini. Nah, A punya anak 1. Jadi ini kan marginnya 4, atas 4, kiri 4, bawah 3, kanan 3, kan begitu. Nah, kalau ini 1 itu urutannya K. Jadi kalau A punya subbab 1. Kalau subbab punya anak A punya anak 1 huruf belakang untuk burung. Punya anak lagi A. Jadi menggunakan numberiknya gaya selingkuh kita seperti ini. Oke? Nah, kemudian ya, yang kuantitatif tolong dipesan nih. Jadi bimbingan saya menikah langsung kali buku panjenengan langsung didekatkan, dipersani. Ya, yang kuantitatif ada nih Bapak Ibu? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada saya lewati. Sekarang yang kualitatif, Mbak siapa? Mbak Dian ya? Mbak siapa tadi? Saya, Prof. Ya, tolong dicek sistematika kualitatif. Jadi langsung ditengeri ben cepat bagian kualitatif. Yang bab 2, semoga yang bab 2 itu tinjauan pustaka. Nah, subbabnya tidak ada perubahan. Jadi yang mungkin panjenengan buku yang panjenengan terima mungkin ada yang edisi agak lama. Jadi bab 2 itu tinjauan pustaka. Oke, jadi langsung dileti. Bapak Ibu, kita langsung masuk caranya menyampaikan nyusun latar belakang masalah. Nah, Bapak Ibu, latar belakang masalah, penulis itu diharapkan menyampaikan riset gap. Ya, riset gap yaitu jarak antara harapan, kenyataan dengan harapan. Makanya kemarin kita ulang-ulang bahwa kita meneliti itu harus berangkat dari adanya masalah. Masalah adalah sesuatu yang mengganggu pikiran kita dan kita sadar untuk mencari jawabannya. Atau kenyataan tidak sesuai harapan.
Maka di bab 1 subbab latar belakang masalah, nah, di kualitatif panjenengan perlu menyampaikan itu. Contohnya begini, Bapak Ibu. Saya kemarin meneliti tentang pembudayaan moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat Kampung Buddha Sodong. Ya, jadi bisa diawali begini teman-teman. Nah, dalam kaitannya dengan kehidupan sosiokultural dimulai dari yang umum begitu. Nah, jadi bahwa di dunia ini ternyata masalah agama menjadi masalah yang sensitif, bahkan ada konflik, bahkan ada teroris dan sebagainya. Dan ini kan ternyata banyak yang menjadi sesuatu perhatian banyak pihak. Nah, sedangkan di Sodong itu masyarakatnya hidup rukun dan seterusnya. Nah, ini kan berbeda kontras dengan tadi persoalan konflik agama. Nah, ternyata proses ini kan tidak begitu saja, tetapi ada proses yang mendahulunya. Lalu bagaimana proses itu terjadi? Bagaimana mereka membudayakan? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu jangan dijawab, yang diwujudkan dalam kalimat tanya yang sambung menyambung dirangkai dalam satu kalimat. Nah, untuk menjawab itu maka perlu dilakukan riset. Jadi haram hukumnya di latar belakang ada akhirnya mengambil judul, tidak boleh. Karena latar belakang itu adalah mengapa masalah itu panjenengan teliti. Urgensinya apa? Nah, itu salah satu caranya. Salah satu cara. Mungkin panjenengan punya cara yang lain apa? Nah, contoh begini. Nah, ada yang lain juga mungkin di kualitatif yang sederhana, bahwa ini ada sesuatu contohnya kemarin yang mengembangkan tentang pengembangan Punden Sari, pengembangan Punden Sari sebagai destinasi wisata dan potensinya sebagai sumber pembelajaran IPS. Nah, kemarin kan di latar belakang itu diceritakan bahwa Punden Sari termasuk destinasi wisata desa yang banyak pengunjungnya, bahkan Menteri Pariwisata Sandiaga Uno pernah berkunjung di sini. Namun banyak yang belum mengetahui bagaimana proses pembangunan Punden Sari ini sebagai destinasi wisata. Kapan dibangun, siapa yang membangun, dananya dari mana, dan seterusnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu jangan dijawab, ya dulunya kalimat tanya. Lalu dikaitkan dengan CP, kalau nanti panjenengan hubungannya dengan potensi sebagai sumber belajar, maka akan menceritakan di SD fase C ada CP ini, yang tentunya guru itu perlu juga menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar. Apakah proses Punden Sari sebagai destinasi wisata ini bisa digunakan sebagai sumber belajar IS, maka perlu dilakukan riset. Begitu. Yang kualitatif, ada pertanyaan teman-teman? Kalau tidak ada pertanyaan, saya masuk pada sub B, fokus penelitian. Nah, ini kalau ada beberapa perguruan tinggi, B dan C itu sebenarnya sama. Tapi kemarin ya hasil diskusi tim akhirnya perlu ditampilkan dua-duanya. Artinya kayak ada nuansa batasan masalah. Ada nuansa masalah yang akan diteliti. Makanya
Yang B, fokus penelitian itu juga arahnya ke sana. Ingat Bapak Ibu. Nah, setiap subbab harus didahului yang baik itu mengacu pada subbab sebelumnya. Umpamanya begini, berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini difokuskan pada hal-hal sebagai berikut. Jadi saya ulangi, ada introduction-nya. Jadi berdasarkan atau berpijak monggo kerso. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah-masalah yang muncul dalam penelitian ini difokus bahas sebagai berikut. Ingat, kadang-kadang mahasiswa adalah sebagai berikut, itu salah. Gunakan salah satu. Jika lebih dari satu, gunakanlah sebagai berikut. 1, 2, gitu. Nah, fokus penelitian ini diwujudkan dalam kalimat pernyataan. Jadi pilihan difokuskan pada 1, proses pembangunan Pundensari sebagai destinasi wisata. 2, potensi destinasi wisata Pundensari sebagai sumber pembelajaran IPS sekolah dasar fase C. Itu aja, fase C. Nah, paham ya? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, lanjut pada rumusan masalah. Rumusan masalah juga begitu. Dikasih introduction. Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka masalah-masalah yang timbul dapat dirumuskan sebagai berikut. Ingat, jika masalahnya itu lebih dari 1 sebagai berikut. 1, kalimat fokus penelitian dirubah dengan kalimat tanya. Jadilah rumusan masalah. Memang tidak ada keharusan rumusan masalah itu diwujudkan dalam kalimat tanya. Namun, peneliti dan berbagai perguruan tinggi itu dirumuskannya dalam kalimat tanya. Tujuannya agar peneliti itu tertuntun untuk mencari jawab dari masalah tersebut. Oke. Ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita langsung masuk pada D, tujuan penelitian. Nah, berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut. 1, kalau panjenengan itu kualitatif, cenderung yaitu mendeskripsikan dan menjelaskan. Contoh, 1, untuk mendeskripsikan dan menjelaskan proses pembangunan Pundensari sebagai destinasi wisata. Itu ya, Anda tanya. Tujuannya kan itu. Kemudian yang kedua, untuk mendeskripsikan dan menjelaskan potensi Pundensari, wisata Pundensari sebagai sumber pembelajaran IPS. Oke, paham? Lanjut ke E, manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian itu tentu, hasil penelitian panjenengan harus yakin. Jadi penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut. 1, ya mungkin siapa yang panjenengan, mungkin kalau tadi ya kaitannya dengan
dengan pemerintahan desa, dengan pemerintahan kabupaten, mungkin dengan sekolah dan seterusnya. Nah, kemudian yang terakhir yang E, yang F, definisi istilah. Definisi istilah bukan definisi kata per kata, tapi frasa. Contoh, kan tadi proses pembangunan Punden Sari langsung. Wisata Punden Sari adalah sumber pembelajaran IPS adalah ya langsung panjenengan tidak ada kutipan, tidak ada rujukan, artinya panjenengan itu sudah mendefinisikan dari konsep-konsep yang panjenengan pahami. Betul. Itu definisi istilah. Oke. Ada masalah? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya target akhir minggu depan bab 1 sudah selesai. Bab yang kualitatif ini. Bagaimana yang kualitatif? Oke, Prof. Nanti kami coba. Ojo dicoba, diusahakan. Oke, kami usahakan. Nah, coba-coba melempar manggis nanti. Izin bertanya, Prof. Oke, silakan Pak Hamdan. Tadi saya sempat menyimak dari yang fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian sampai dengan manfaat. Kalau saya dulu pernah menulis, seingat saya itu dari fokus sampai dengan manfaat ini berarti poin item penjelasnya itu apakah misal penelitian fokusnya pada 3 hal misalnya. Yang tadi yang sebagai berikut itu nggih. Itu rumusan masalahnya apakah sama dengan 3, tujuan penelitiannya sama dengan 3, dan manfaat penelitian, sampai dengan D, yang tujuan penelitian, fokus penelitian, rumusan masalah, dan tujuan ini kan saling terikat ya Prof ya. Itu berarti poinnya yang Prof sebut tadi sebagai berikut itu, apakah misalnya kalau penelitiannya fokusnya 3, rumusannya 3, tujuan 3, atau mungkin seperti apa, Prof? Minimal sama. Oke. Kalau fokusnya 3, biasanya sama. Masalahnya 3, rumusannya. Oke. Nah, kalau mau tujuannya mau ditambah, memang ada. Oh, di tujuan ya, Prof ya. Yang jelas di fokus penelitian dan rumusan masalah logikanya sama gitu, nggih. Iya. Hanya jadi kalau bahkan ada yang gini Bapak, kalau nggak salah kalau nggak salah, yang model UM itu rumusan masalah nggak ada, hanya fokus penelitian. Oh gitu. Soalnya statusnya lagi metode Pak. Nggih. Siap, terima kasih Prof penjelasannya. Ini sami-sami. Pak Aprilia. Kalau punten Bapak menika jadwal mriki ate kula mboten support. Oke, pripun? Bapak pangapunten kagem tesis menika wonten batasan terkait dengan rumusan masalah napa mboten Bapak? Wonten minimal napa mboten Bapak? Atau sesuai dengan latar belakang masalah? Batasannya kalau jumlah yang penting memadai dan mengcover dari masalah yang ingin dipecahkan. Nah, kalau panjenengan itu, contohnya judul panjenengan apa Bapak? Judulnya adalah penerapan tata tertib, Bapak. Penerapan tata tertib sekolah dalam pembentukan karakter disiplin siswa kelas 10 SMK Serbagri Nganjuk. Nah, kalau seperti itu, ya masalahnya kan hanya satu, Pak. Iya. Bagaimanakah? Bagaimana? Kalau masalahnya satu saja, maka tidak sebagai berikut. Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka masalah yang timbul dapat dirumuskan,
yaitu atau adalah. Ya, sebab, nah, kan gitu Pak. Jadi panjenengan itu kan menerangkan apa yang dilaksanakan kan itu. Oke, terus Pak. Jadi penerapan. Jadi kalau mau ditambah, apa Pak? Bagaimanakah penerapannya kan? Yang kedua, bagaimanakah hasil dari penerapan tersebut dalam apa? Kita itu menarik dari loro Pak. Dampak. Oh, ada ini. Yang satunya bagaimana penerapannya, yang nomor dua Dampaknya. bagaimana hasil dari penerapan ini terhadap apanya, ngerti nggih? Nah berarti kalau rumusannya dua, tujuannya menjadi dua, satu untuk mendeskripsikan dan menjelaskan proses penerapannya, yang nomor dua untuk mendeskripsikan dan menjelaskan hasil penerapan ini terhadap apa yang dituju tadi. Jadi penerapan itu untuk apa, itu hasilnya kayak apa? Ngoten nggih Pak Jan. Nggih Bapak, matur suwun sangat Bapak. Nggih. Suwun. Nyuwun sewu Bapak Ibu, kalau ngeten iki Kak, mohon maaf nggih saya. Kalau bimbingan, kalau seperti ini, kalau panjenengan nulisnya agak kurang cepat, HP-nya dinyalakan. Makanya kadang-kadang teman-teman mahasiswa itu kalau bimbingan, Mbak, nyalakan HP-nya, tinimbang ke ora dicatet, ke metu ke ruang saya lali. Nek lali apa aku digawa mulih wae kan gitu. Oke, ada yang lain Bapak Ibu? Untuk yang kualitatif? Ya. Nah. Sudah. Oke, sekarang kita masuk yang PTK. Jadi PTK saya pikir bukan barang baru bagi panjenengan. Artinya penelitian jenis ini adalah penelitian yang sudah zaman dilakukan oleh guru, bahkan sekarang mulai ada yang meninggalkan. Jadi kalau saya kemarin justru diminta mengisi acara gitu di PTK, tapi perspektif seperti itu kan. Nah, tapi apapun, memang PTK ini salah satu jenis yang hasilnya tidak berlaku umum. Mungkin di sekolah A penggunaan ini bisa untuk mengatasi masalah, tapi belum tentu di sekolah B bisa digunakan karena PTK ini terikat pada lingkungan subjek yang diteliti. Kan terus nah nyuwun sewu Pak Mbak Aprilia, Mas Nganjuk, Mas Anu speaker-e sampun nggih. Nah, oke, sekarang sistematikanya dipun tingali Bapak Ibu yang PTK. Saya mulai langsung ke latar belakang masalah saja biar cepat. Nah, Bapak Ibu, jadi PTK itu intinya kita mencari solusi terhadap masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran, kemudian melakukan tindakan untuk mengatasi masalah. Secara sederhana, yang namanya proses pembelajaran itu adalah interaksi antara guru dengan siswa untuk mencapai tujuan. Ya, kalau kurikulum merdeka untuk mencapai CP dan TP kan begitu. Nah, dalam proses pembelajaran guru itu seharusnya bagaimana? Sehingga siswa
berkembang mencapai tujuan. Ya, artinya harapan siswanya menjadi begini, siswa itu mampu, siswa terampil, siswa punya sikap dan seterusnya. Nah, namun nyatanya ya sudah berarti ada gap antara harapan dengan kenyataan. Nah, masalahnya apa? Ini yang perlu diidentifikasi. Nah, identifikasi. Nah, gurunya itu ada yang tidak sesuai harapan enggak? Terus hasilnya bagaimana? Nah, ini perlu didukung dengan fakta-fakta dan mungkin data-data yang bisa didukung hasil rubrik. Contoh, gurunya begini. Gurunya itu hanya cara begini, tidak menggunakan metode atau model yang bervariasi sehingga siswa itu bosan, motivasinya rendah, dan hasilnya belajarnya rendah. Nah, dikatakan rendah itu dasarnya apa? Guru itu ceramah monoton itu dasarnya apa panjenengan itu? Jangan sampai timbul fitnah, maka perlu dibuat namanya rubrik. Rubrik ini dibuat ketika panjenengan menyusun di bab 1 itu. Dan alat ini tidak hanya digunakan di bab 1, tetapi nanti ditulis di bab 3 dan juga digunakan pada siklus 1 dan selanjutnya. Nah, umpamanya guru dalam pembelajaran ini kurang komunikasi, datanya seperti ini, hasil penilaiannya seperti ini. Lalu pertanyaannya, jadi guru kudu dielek, karena tadi. Nah, gurunya siapa? Saya ya Pak, mahasiswa sendiri apa-apa. Karena jelek lah, maka masuk namanya RPL. Kan gitu kan, kemarin guyonannya. Pak Guyon ini kemarin itu saya bimbing mahasiswa, loh ini kok gurunya elek banget, ngajar gimana gini. Gurunya siapa? Saya Pak. Loh kok gitu? Ya itu Pak, karena saya mengajar jelek, makanya saya kuliah S2. Wah, jawabannya cerdas juga ya. Nah gitu. Nah. Kemudian siswa motivasinya rendah. Dikatakan rendah itu berapa? Mungkin 25 orang namanya. Nilai rata-rata sekian. Yang mendapatkan nilai di bawah ketentuan 5 orang. Yang 20 sesuai ketentuan. Itu jadi masalah. Yang jadi masalah ketika orang yang memiliki kendala yang tidak sesuai harapan itu 50% plus. Prestasi ini sing ndek 5 kira masalah normal kan begitu. Maka perlu solusi alternatifnya. Mengingat pembelajaran ini penting, maka perlu dipecahkan. Satu di antaranya menggunakan kode judulnya jambian. Maka ketika panjenengan cerita di sini, tolong disambungkan dengan judul panjenengan. Maksudnya begini, ini ceritanya diwalik. Judulnya sudah di latar belakangnya dikarang dalam tanda petik. Masalahnya itu guru tidak menggunakan media, makanya ini guru tidak menggunakan media. Andai katakan menggunakan media, hanya media tradisional yang berupa layar beber, artinya tidak menarik kan. Nah, data itu harus dibuka. Nah, solusi ini panjenengan umpamanya meningkatkan motivasi dan hasil belajar dengan model ini. Nah, panjenengan untuk solusi ini harus punya dasar. Dasarnya apa? Bisa pendapat pakar, bisa hasil riset, bisa dari laporan pelaksanaan yang terpublikasi. Nah, bisa dari jurnal,
bisa dari artikel, dan seterusnya. Nah, kalau menurut pakar begini-begini bisa untuk meningkatkan hasil belajar dan motivasi belajar. Hasil penelitian B dalam jurnal ini bisa juga telah dilaksanakan. Berdasarkan laporan ini juga bisa. Apakah hal tersebut juga bisa untuk mengatasi masalah di sekolah panjenengan? Maka perlu dilakukan penelitian atau perlu dilakukan riset, begitu. Saya ulang, teman-teman. Jadi pointernya latar belakang masalah itu, teman-teman, tidak berapa alinea, batasan jumlah alinea tidak ada, tetapi harus mengandung antara harapan, kenyataan, ada kesenjangan, kemudian ada solusi yang akan diambil, dasarnya apa, kemudian kita punya alasan untuk melakukan riset. Jadi poin-poin yang harus tampak seperti itu. Masalah jumlah alinea nyumagaken. Yang penting dalam tata bahasa setidak-tidaknya satu alinea yang mengandung satu pokok pikiran, kan begitu. Nah, alternatifnya begini, bisa juga dicoba begini. Nah, umpamanya judulnya itu meningkatkan hasil belajar dengan metode investigasi kelompok berbantuan video, umpamanya kan gitu. Nah, kita untuk kandel, nah, cerita awali cerita tentang tujuan pendidikan nasional begini. Nah, tujuan pendidikan nasional itu begini, kan begitu. Nah, untuk mencapai tujuan pendidikan nasional ini, maka dirancanglah namanya pembelajaran dimuat dalam kurikulum. Kurikulum itu begini. Nah, sekarang itu yang berlaku adalah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu begini. Dalam kurikulum itu biasanya didistribusikan muatannya pada mata pelajaran. Satu di antaranya adalah IPAS tanda hubung IPS. Jadi kita spesifik di IPS. Jadi tetap saja bisa disebut IPAS, tapi kita di dalamnya ada IPS. Dalam IPS, CP-nya itu lebih mengarah kepada ini. Oleh karena itu, guru seharusnya begini. Jadi idealnya guru yang diharapkan itu begini dalam proses pembelajarannya. Sehingga peserta didik menjadi begini sesuai harapan. Namun nyatanya di SDN 01 Tambak Rejo Madiun gurune begini. Nah, ketika guru panjenengan itu judulnya gurune modelnya yang panjenengan menggunakan itu kaitannya dengan peningkatan model, maka yang ditampilkan adalah masalah kenyataan guru itu model pembelajarannya begini, artinya elek kan gitu. Sehingga siswanya motivasinya rendah mungkin. Nah, motivasinya rendah itu ditunjukkan dari hasil pengamatan nilai rata-rata motivasinya sekian. Sedangkan siswa yang di bawah target rata-rata jumlahnya sekian, harus ditunjukkan. Berarti ada angka-angka yang harus tampil. Nah, kemudian hasil belajarnya di bawah KKM. KKM-nya 75. Yang di bawah KKM ada 16 orang, kan begitu. Nah, data-data itu wajib ada. Tabelnya dilampirkan. Anggap saja ini adalah prasikles, begitu. Nah, jadi jangan dikarang. Maksudnya ya bolehlah dikarang. Gitu ya kurang ngerti gini. Tapi karangan itu enak dokumen yang ngoten, maksud saya. Nah, paham ya? Nah, kemudian solusi. Nah, mengingat pembelajaran IPS itu penting karena tujuannya ini, maka masalah yang ada di SD ini perlu ada solusinya. Ya, solusi harus gayut.
diet itu enek hubungannya karo masalah. Artinya kalau tadi ada penyakit guru, umpamane pilek, obatnya kudu obat pilek, ojo dikasih obat titanus. Jangan sampai tadi guru tidak menggunakan media, tapi penyelesaiannya kok metode salah. Nek masalahnya media, maka solusinya juga media. Kalau guru tadi yang disoroti adalah metode pembelajarannya, maka solusinya adalah metode. Sederhananya, nek tadi pilek lorone, maka diobati obat pilek, ojo obat tetanus, begitu. Nah, untuk mengacu ini butuh sumber. Jadi panjenengan itu lek tuku umpamane flu. Bapak kok minum obat ini? Dasarnya apa kan gitu kan? Bisa resep dokter, bisa kata apoteker atau farmasi atau yang jual obat, atau ceritane orang yang pernah flu, pernah sakit kemudian minum obat. Jadi panjenengan itu tidak kemudian mimpi ujuk-ujuk ngambil, ujuk-ujuk menggunakan ini, tidak begitu. Harus ada dasarnya. Nah, itu bisa diambil dari artikel, pendapat dari buku, atau dari best practice yang dipublikasikan minimal 3 sumber. Nah, mengingat mungkin judul panjenengan simplek podo kiyang ya. Nah, jadi kalau judul blog itu sebenarnya juga boleh-boleh saja kalau di PTK itu kan. Nah, caranya begini, umpamanya. Tadi meningkatkan hasil belajar dengan investigasi kelompok berbantuan video. Jadi meningkatkan hasil belajar yang judul sama mungkin tidak ketemu. Nah, panjenengan bisa memilah menjadi 2 bagian. Hasil belajar dengan investigasi kelompok, hasil belajar dengan video. Umpamanya begini. Jadi dibuat deskripsi dalam sebuah alinea. Berdasarkan penelitian Hanif tahun ini, hasil belajar siswa SDN dapat ditingkatkan dengan metode investigasi kelompok. Hal serupa disampaikan oleh si B dalam penelitiannya di SDNY. Penggunaan investigasi kelompok bisa meningkatkan hasil belajar IPS. Si C juga begitu dalam penelitiannya ini, gitu kan? Jadi sudah 3 kan, tambah 3 lagi. Nah, penggunaan video bisa meningkatkan hasil. Di sekolahnya Pak Paimin, di sekolahnya Pak Paijo juga bisa meningkatkan hasil belajar. Di sekolahnya Demo, penggunaan video bisa meningkatkan hasil belajar IPS. Nah, aku masuk di alinea terakhir ini. Nah, dari hasil penelitian atau pendapat ahli di atas bahwa penggunaan atau penerapan investigasi kelompok berbantuan video bisa meningkatkan hasil belajar. Apakah hal tersebut juga bisa untuk meningkatkan hasil belajar IPS di sekolah panjenengan? Itu jangan dijawab, jadi dikasih tanda tanya. Untuk itu maka perlu dilakukan penelitian. Oke, deal. Sampai di situ. Latar belakang, dari latar belakang ada masalah atau tidak? Baik, nanti saya. Oke, si Mbak Mur, silakan. Berarti itu di latar belakang tadi sudah menyertakan data. Seperti Harus. itu. Harus. Jadi seperti nilai apa itu ya? Berarti dengan rubrik
kita 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 nilai dengan rubrik, misalkan tentang motivasi, kemudian itu berarti dimunculkan di prasiklusnya, itu dimunculkan di latar belakangnya kan? Ya, dalam wujud deskripsi. Oh, deskripsi. Deskripsi sebuah kalimat. Jadi mungkin dari di SD ini dari 15 anak, ini judulnya Mbak apa Mbak Mur? Judul saya implementasi e-modul berbantuan Google Sites untuk meningkatkan minat belajar IPAS. Ya, jadi berarti kan minatnya perlu ditingkatkan, berarti ada masalah kan Mbak? Nah, dikatakan minatnya itu apakah sangat kurang, cukup, baik, atau sangat baik? Maka kan Mbak harus menggunakan rubrik. Nah, sebentar lagi akan saya sampaikan contoh rubriknya. Tapi ada yang bertanya? Nah, dan alat itu yang Mbak atau Mas yang lain yang panjenengan gunakan nanti ketika menerapkan ini, minatnya meningkat atau tidak, kan begitu? Alatnya ya itu lagi yang digunakan, rubrik ya. Jadi rubrik yang digunakan di prasiklus sama juga yang rubrik yang digunakan di siklus atau di tindakannya. Paham ya? Nah, berarti nanti Mbak harus punya alasan mengapa Mbak menggunakan tadi apa Mbak Mur? E-modul, Prof. Nah, E-modul berbantuan Google Sites. Mengapa menggunakan itu? Mungkin akan cerita bahwa kaitannya ini penggunaan bukunya konvensional kan begitu elek-elek. Gurunya hanya menggunakan gitu kan? Iya. Guru ini padahal Mbak Mur dewi. Iya. Kudu elek-elek Mbak Mur. Sementara Betul. nanti setelah S2 menjadi hebat kan gitu kan? Ya, betul. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak, saya masuk contoh rubrik. Contoh ini tidak harus seperti ini. Nah, nanti kalau Mbak atau Mas, kalau Mas seperti minat, motivasi, sikap, itu bisa membaca bukunya pada buku-buku kaitannya untuk mengukur sikap. Biasanya pakai skala sikap. Yang sering digunakan adalah bukunya Likert. Nah, bagaimana cara mengukur sikap? Nah, cara mengukur sikap satu diantaranya menggunakan rubrik. Misalnya contohnya, ya, sebentar saya share dulu. Kurang besar atau bagaimana Mbak ini? Tampak atau belum? Sudah, Prof. Sampun. Segini ya. Jadi Mas Bapak Ibu tidak harus seperti yang saya buat. Artinya Bapak Ibu untuk mengukur hal seperti ini bisa mengambil milik orang lain, atau panjenengan membuat sendiri, atau menyempurnakan yang sudah ada. Contohnya, saya umpamanya bagaimana menilai karakter peduli sosial. Ini ada kelihatannya, teman-teman. Yang kok tak kirim, rasa dipoto, rasa di screenshot, kok tak mau enggak nih teman-teman tak ini? Mau, Prof. Mau sekali, Prof. Mau, Ya. termasuk yang tadi, Prof. Apa itu model penulisan deh? Yang model penulisan kan ya wis ono nek buku hitam putih. Yang satunya tadi belum ada loh, Prof. Kayak latar belakang yang kayak latar belakang iya wis to beres-beres. Benak-benak. Contohnya lembar penilaian karakter peduli sosial dikai petunjuk. Ya nanti saya kasih buku saya itu kan kaitannya kalau ini kan ketika mau nanti petunjuknya apa, petunjuk pengisian, terus kemudian nama siswa. Kalau di sekolah panjenengan
pakai ya nomor itu siswa ya. Maaf, speakernya satu saja. Halo. Nah, speakernya gantian nanti kalau panjenengan ada nanya, oke? Speakernya satu saja gantian. Mbak Wiwit, speakernya dimatikan Mbak Wiwit. Nah, oke. Nah, jadi ini umpamanya karakter peduli sosial panjenengan mau mengukur seperti ini. Mungkin saya nomor induk itu terserah jenengan apa yang digunakan di sekolahnya, kelas berapa, tanggal berapa. Artinya tanggal berapa tanggal digunakan. Terus panjenengan harus tahu apa indikator peduli sosial itu apa? 1 apa? 2 apa? 3 apa? Jadi indikator tanda-tandanya apa? Kemudian di sini ada kategori pelaksanaan. Mungkin TP tidak pernah skor 1. KD kadang-kadang skor 2. SR sering 3. SL selalu 4. Nah, mungkin mau dikasih 5-an Pak. Yang tengah-tengah ini jadi antara kadang-kadang dan sering. Ya boleh saja, monggo kerja. Dibuat. Jadi kemudian panjenengan harus membuat rambu-rambu rubriknya. Tidak pernah atau skor 1 jika apa? Jika siswa begini-begini ini. Kadang-kadang skor 2 jika mungkin radieling ini orang laksana nih kan gitu kan, jika begitu. Paham ya? Nah, contoh ini jika indikatornya 5 terus siswa itu, contohnya siswa namanya Ahmad, skornya itu maksimal, berarti nilainya 4 semuanya, skor dia dapat skornya berapa nilainya? 20 kan gitu kan? Nah, kemudian 20 itu bisa kita intervalkan. Kalau kita sangat kurang cukup, nah bisa kita intervalkan. Nah, kalau skornya itu 1 sampai 4 sangat kurang. Kan gitu kan? Nah, kita tinggal main di sini, main statistiknya. Oke, paham ya? Kalau skor itu. Nah, berarti kalau form seperti ini 1 orang 1 form, 1 lembar. Nah, kemudian ada tanda tangannya ini, peneliti. Nama mahasiswa, jadi bukan nama guru. Anda sementara gelar jangan ditulis. SPD dan seterusnya tidak perlu. Jadi peneliti nama peneliti ya mahasiswa kan. Nah, kemudian kalau model ini 1 anak kan 1 lembar, kemudian dimasukkan ke rekap. Lihat contoh rekap yang bawah ini. Nah, direkapitulasikan tadi. Nah, nomor, namanya siapa, nilainya siapa. Nah, kategori apa tadi? Yang ini tadi. Kategorinya apa? Kita lihat yang ini tadi. Interval nilai skor kategorinya ini. Nah, ini umpamanya dapat nilai 18, berarti skornya sangat apa? Sangat baik. Kalau sangat baik itu antara 17 sampai 20. Nah, kemudian akhirnya kita akan memperoleh nilai rata-rata. Nah, disinilah panjenengan akan cerita tadi. Nah, ketentuan ini cukup, tapi dari 20 siswa, sing nilainya di bawah cukup, kan akhirnya dari data, ini kan data mentah. Kalau di rata-rata, ditentukan data ini, makanya ini menjadi angka itu angka bicara. Jadi data itu berbicara. Siswa yang mendapatkan ketentuannya, siswa itu peduli sosialnya baik, ya kan itu baik. Nah, artinya minimal nilainya 13. Dari 20 siswa ternyata
kepedulian sosialnya itu kurang karena itu kan 15 orang nilainya di bawah baik, yaitu 10 orang cukup, 5 orang kurang. Itu Mbak tadi. Jadi angka yang bicara ini disampaikan di bab 1, tapi data ini dilampirkan. Paham? Nah, jadi angka inilah yang akan disampaikan di bab 1. Angka ini diperoleh dari form 1 tadi. Jika teman-teman atau panjenengan menggunakan form jenis ini, ada juga jenis yang kedua, lembar penilaian, umpamanya kita menilai motivasi. Nah, umpamanya motivasi belajar, umpamanya. Judul penelitiannya apa, tujuan penilaiannya apa, nama mahasiswa, jadi teman peneliti maksudnya ini, program studi IPS, sekolah pascasarjana, petunjuk pengisian, umpamanya. Nah, langsung ini, Pairin, Painem, Paijo ini, ada indikator skor. Jadi ada indikatornya A, B, C, D, E, F. Terus jumlahnya berapa? Umpamanya indikator A tentang apa? Indikator B tentang apa? Dikasih keterangannya di bawah. Indikator C apa? Nah, skor. Nah, ini harus ada penuju ngawur. Dapat 1 jika siswane di motivasi. Jika begini skornya 2, jika begini skornya 4. Berarti kalau ini skor masing-masing indikator kan skor maksimal kan 5 si anak itu. Berarti teman-teman, kalau indikatornya A, B, C, D ada 6, anak itu jika memperoleh skor maksimal berapa jumlahnya? 30. Oke. Kalau seperti ini bisa langsung bicara nanti diulang. Jadi jumlah skornya berapa? Rata-ratanya berapa? Rata-rata adalah jumlah skor dibagi jumlah siswa. Karena skornya 30 maksimal, maka bisa dibuat klasternya seperti ini. Sorry, skornya 30 ya. 30 dibagi 5, dapat berapa? 6. Berarti 1 sampai 6 nilainya sangat kurang. 7 sampai berapa, Mbak? 12. Terus 13 sampai 12 sampai 18. 14. terus 19 24. Sampai 24. terima. 20. Nah, inilah yang bisa panjenengan gunakan dasar untuk menerangkan kekurangan motivasinya itu dasarnya niki wau. Bu jenengan karang atau tidak aku sih kurang ngerti lah. Yang penting enek ongkoni karena nih Bapak Ibu ya. Aku percaya wae lah. Mau dikarang terserah, yang penting harus langkah-langkahnya seperti ini. Nah, jadi dari data yang model ini panjenengan sudah langsung bicara, masih bisa bicara, monggo terserah panjenengan seleranya yang mana. Kalau seperti ini ketemu seperti ini sehingga akan ketemu oh ini skor saya, artinya kan dari sini akan tampak berapa orang kalau jenengan targetnya itu adalah baik berarti skornya 19. Berarti panjenengan harus menceritakan siswa yang bermasalah itu mungkin kategori sangat kurang, cukup, kalau sangat kurang berapa, yang kurang berapa, bisa saja nanti dinarasikan. Jadi siswa yang karakter kepeduliannya itu yang belum sesuai harapan, jumlahnya itu 18 orang. 18 orang. Nah, dalam 18 orang itu yang kategori cukup
2 orang. Yang kategori kurang 16. Yang sangat kurang kan artinya bisa jenengan rinci. Akhirnya jenengan itu cerita kuat dasarnya ngoten Bapak Ibu. Oke, nah, nanti kalau skornya tadi umpamanya Halo. ini jumlahnya tadi Waalaikumsalam. siswanya itu Oh, Mbak. berarti kalau akumulasi skor kelas berarti tadi berapa maksimal nilainya 30 ya. 30 kali 5 berapa? Oh gitu. 150. 150. Oh. Nah, 150 sekarang dibuat 5 kategori. Iya. 150. Iya. Oh gitu. Bagi 5. Oh gitu. Berarti itu bukan subsidi yang 6 juta itu berarti ya anggaran ke anak semua. Iya. 130 sangat kurang. 31 sampai Lah yang subsidinya sekolah itu memotong kemana? 60. Oh, tidak ada di situ berarti. sampai 90. Oh, ya wis. Soalnya pahamin dhisik kayak angka 6-nya itu adalah sebagai angka subsidi. Ya wis. Ya tak revisine. Ya. 120. Ya. terus 101 sampai 150. nah misalkan ini berarti jenengan nanti ngutak adiknya di sini ini skor kelas kan karena jumlahnya 5 kan jumlah 5 nah, skor maksimalnya 30 berarti 30 kali 5 kan skor maksimal gitu. Nah skor maksimal itu kemudian diklasifikasikan dalam 5 kategori dengan interval 30-an seperti ini. Nah ini nanti hasilnya dilampirkan. Form ini ditulis deh bab telu nanti. Hasilnya dilampiran. Sangat paham Ibu, Bapak? Nah, kemudian yang kalau model ini juga bisa lembar penilaian juga sama saja aspeknya apa indikatornya ingat kalau tadi kepedulian sosial kalau Pak Wid tadi kaitannya dengan kedisiplinan ya kedisiplinan disiplin indikatornya apa nah kalau dalam kaitannya melaksanakan bisa kalau sering R itu apa sangat tinggi ya sangat rendah terbalik ini sangat rendah cukup tinggi sangat tinggi jadi nanti bisa ini mungkin kedisiplinan lah ini punya hanya contohnya tapi kedisiplinan tingkat karakter kedisiplinan dan karakter kemandirian ya karakter mandiri nah, tergantung apa nanti yang dinilai artinya karakter mandiri tidak harus form yang ini mungkin mau panjenengan mau seneng yang form yang di atas tadi yang 1 lembar cuma enggak angkat ini hanya model-modelnya saja nah rekapitulasi ini kalau menggunakan form 4 berarti harus ada rekapannya nah ketentuannya ini tadi ya nah ini kategori akhirnya data ini berbicara yang sangat rendah berapa yang tinggi berapa nah kan gitu monggo kerso dengan yang mana yang mau digunakan intervalnya
Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini data pendukung untuk bab 1. Ya nanti ini langsung saya kirim nanti di grup 3 grup ini ya. Terima kasih, Prof. Oh, belum dikirim kok, terima kasih. Tuh. Terus langsung kita masuk pada berikutnya. Mari. Tadi. Apa subbab B-nya, Mbak? Nah, dibuka atau buku ini? Bukunya jadi lebok ini lemari, buku hitam putih, ini bukunya merah hitam. Yang PTK apa? Identifikasi masalah. Oke, nah caranya begini kurang lebih, tidak harus sama. Jadi berdasarkan identifikasi, berdasarkan masalah-masalah, berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah-masalah yang timbul dapat diidentifikasi sebagai berikut. 1. Guru IPS SDN Tambak Rejo titik. Jadi 2. Siswa kelas 5 SDN Tambak Rejo, kepedulian sosialnya sebagian besar siswanya enggak, kan gitu kan. Jadi masalah-masalah itu jenengan kan sudah dituliskan tadi. Jadi guru ini piye, siswa ini piye. Langsung menyebut guru IPS SDN, guru IPS kelas 5 SDN NU begini. Siswa karakter peduli sosial siswa kelas SDN begini. Jadi berdasarkan angka-angka tadi yang panjenengan sebut di latar belakang masalah. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada yang C, apa yang C? Subbab C. Itu subbab. Jadi umpamanya C, bagian 1, rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi